Sekarang kita akan melanjutkan latihan uji kompetensi 2. Nah, pada latihan uji kompetensi 1, materinya ya masih rendah. Kita lanjutkan sekarang yang lebih meningkat. Yang pertama, kita akan ketemu pangkat pecahan. Nah, pecahan itu terkait dengan bentuk akar. Makanya di sini jadikan ke bentuk akar. Nah, kita lihat sekarang 5M pangkat 37. Yang pangkat 37 itu M. Nah, 5-nya tidak. Nah, kalau 5-nya tidak ya berarti 5-nya di luar. Nah, ini akar pangkat 7, M-nya di dalam. Nah, seperti itu. Karena yang pangkat pecahan hanya M, jadi 5-nya tidak. Jadi 5-nya di luar. Begitu. Kemudian yang kedua 3A pangkat 2/3/4. Ya, memang menulis harus jelas. Nah, dalam soal yang kedua ini pangkatnya sudah campuran, ada yang bulat karena ini adalah pecahan campuran. 2 itu tidak pecahan, dan ini nah ini 3A pangkat 2 itu tidak pecahan. Nah, yang pecahan itu 3/4 ini. Berarti di sini akarnya pangkat 4. Lalu ini berarti 3A seperti ini pangkat 3. Inilah terjemahannya seperti berarti sudah selesai sebenarnya. Jadi kita sudah paham 2 itu berarti di luar, 3 pangkat 2, 4 berarti akar pangkat 4, 3 yang ini di dalam. Nah, kalau mau dilanjutkan berarti ini menjadi 9A kuadrat, akarnya pangkat 4, kemudian 3-nya pangkat 3, 27, A-nya pangkat 3. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Jadi yang sulit itu yang pemahaman ini dari bentuk pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Ini tinggal terjemahan kita untuk mencari nilainya saja. Kemudian yang berikutnya P pangkat 1/2/5 min. Nah, kembali kita pada pangkat min. Pangkat min itu 1/. Berarti di sini 1/. Jadi 1/. Jadi 1/. P pangkat 1/2/5. Nah, seperti itu. Nah, di sini seperti tadi, ini pangkatnya campuran, berarti 1, ini bulat. Berarti tulisannya 1/, P-nya di luar pangkat 1, akarnya pangkat 5, P-nya pangkat 2 di dalam. Seperti ini. Jadi negatif bawa ke penyebut jadi positif. Ini bulat berarti di luar, 5 berarti akar, 2 di dalam. Seperti itu. Semua sudah terjemahkan, min sudah, 1 sudah. Nah, ini namanya mengerjakan soal, berarti kamu paham secara menyeluruh, ya. Kemudian 4, ya A pangkat 2/3, B min setengah, kemudian C 1/4, dipangkatkan 3. Oke. Bentuk akar, ya, bentuk akar. Kita lihat bentuk akar. Jadi bentuk akar itu senantiasa berkaitan dengan pangkat pecahan. Bagaimana? Ya, kita lihat saja. Jadi di sini boleh kita kalikan, pemangkatan adalah perkalian pangkat, berarti A pangkat 2/3 kali 3. 2/3 kali 3 berarti 2. 2/3 kali 3. Nah, 2. Kemudian min setengah kali 3, A pangkat min, oke. Nah, A pangkat min 3/2. Kemudian
C-nya pangkat 3/4. Ya, C-nya pangkat 3/4. Nah, sekarang bagaimana? Nah, kita lihat. Kita mau menjadikan bentuk akar. Nah, supaya nanti tidak terjadi masalah, maka pernya ini adalah pangkat akar, kita jadikan sama. Nah, ini sudah arah melangkah, ini harus tahu arah melangkah. Kalau 2 dan 4 dijadikan 4, berarti di sini A pangkat 2, B-nya menjadi min, ini menjadi pangkat 4. Ya, C-nya menjadi perempat, tetap sama. Nah, ini jadi perempat, berarti ini dibagi 2, 4 bagi 2, 2 kali 3, 6. Dah, sama perempat. Nanti akarnya sudah perempat. Maka di sini tulisan ini menjadi A kuadrat, C-nya 3/4, nah, B-nya per 6/4. Nah, ini. Jadi di sini prosesnya setelah kita ini min 3/2, kita akan menuju akar, pernya harus sama, kita samakan. Nah, ini sekarang min kita turunkan. Nah, kalau sudah berarti akarnya pangkat 4. Ini tidak ada per, berarti dia di luar. Nah, ini 4 berarti akar pangkat 4. Nah, yang C di atas itu 3, D di bawah itu 6. Nah, seperti itu hasilnya. Jadi urutan dari pengerjaan ini penting sekali. Apa yang harus kamu kerjakan? Apa saya berikutnya mengerjakan yang mana? Ini penting. Saya ulangi, jadi ini dikalikan dulu. Setelah itu kita berpikir akar, berarti penyebutnya harus sama, 2 dan 4. Kita jadikan 4. Setelah itu min kita turunkan. Nah, sekarang sudah siap bentuk ini. Nah, yang ini tidak ada per, jadi dia di luar. Kemudian yang ini yang akar pangkat 4. Begitu. Nah, seperti ini sudah boleh ya. Oke, sekarang yang kelima. Bentuk lain. Ini lebih mudah. Akar 7, 5 ditambah 3 akar 48. Berapa nilainya? Kalau kita berhadapan dengan bilangan-bilangan seperti ini, maka kita harus ingat bahwa bilangan itu harus terurai menjadi faktor-faktor. Nah, faktor-faktor itu yang nanti mungkin bisa diakar. 75 adalah 25 kali 3. Nah, ini adalah 16 kali 3 di sini. Dan 16 kali 25 ini keluar 5 akar 3. Kemudian, nah ini keluar jadi 4. Ini menjadi 4. Nah, 4 kali, nah ini jadi ke sini ya. Menjadi 4 kali 3, 12 akar 3. Jadi 16 keluar jadi 4, 4 kali 3, 12. Nah, sekarang sudah sejenis. Nah, akar yang sejenis boleh dijumlahkan, maka hasilnya 5, 12, 17 akar 3. Seperti itu. Jadi di sini diurai menjadi faktor, harus dipilihkan bilangan yang kuadrat. Kalau kamu menguraikan tanpa berpikir, ya nanti tidak ada gunanya. Harus dipikir kemana arah daripada kamu akan menuju. Oke, sekarang yang ke-6. Nah, yang ke-6 akar pangkat 3 dari A kuadrat dikali A akar pangkat 4 dari A pangkat 3. Oke. Kembali kita ingat materi, ini adalah perkalian bentuk akar. Kemarin akar itu boleh dikalikan kalau akarnya sama. Nah, ini akar pangkat 3, ini 4, tidak boleh.
tidak boleh dikalikan. Karena tidak boleh dikalikan harus disamakan. Nah, 3 dan 4 menjadi 12. Berarti di sini menjadi akar pangkat 12. Di sini juga menjadi akar pangkat 12. Nah, di dalamnya, nah ini kita lihat 12 dibagi 3, 4, 4 kali 2, 8. Nah, ini menjadi 8. Ini dibagi 4 jadi 3, 3 kali 3, 9. Nah, seperti ini 9. Nah, kalau sudah ini tidak ada, jadi tetap 1 kali A tetap A, berarti hasilnya A, akarnya 12. Nah, ini 8 dan ini 8 dan perkalian bilangan. Jadi 8 dan ya, berarti ini menjadi berapa? 17. Nah, ini. Nah, kita tahu bahwa ini 12, ini 17. Yang di dalam itu lebih besar. Karena itu ini diurai. Jadi ini saya lanjutkan. Ini diurai di sini A ya. Ini 12. Nah, 17 itu menjadi 12 dan 5. 12 tambah 5, 17. Nah, yang 12 ini nanti keluar dari akar 12. Akar pangkat 12 ya menjadi A. Artinya begini. Nah, yang di dalam tinggal 5. Makanya hasilnya A kuadrat akar pangkat 12 dari A pangkat 5. Seperti itu. Jadi urutan daripada konsepnya. Jadi kita pertama nyamakan akar. Setelah itu bilangan di dalam akar. Terus kalau ini sudah siap dikalikan, yang di luar dikalikan dengan di luar, di dalam. Nah, ini lebih besar. Kalau tidak lebih besar ya berarti tidak bisa keluar. Kalau lebih besar berarti ini 12 harus diurai menjadi 12. Nah, selebihnya 5. Yang 12 keluar jadi A, karena 12 bagi 12 itu 1. Nah, 5 di dalam tidak bisa keluar. A dan A menjadi A kuadrat. Seperti itu. Ya, jadi uraiannya seperti itu. Ini langkah urut itu loh ya, yang sangat kamu perlukan. Kadang-kadang kamu lupa. Berikut soal nomor 7. Nomor 7. Akar pangkat 4 dari M pangkat 5 dipangkatkan min 2. Oke. Nah, ini bagaimana? Jadi kita lihat ini min, berarti kita buat 1/. Nah, begitu saja. Jadi 1/. Akar pangkat 4 dari M pangkat 5 dipangkatkan 2. Dari min jadi plus. Jadi dari min menjadi plus perubahannya. Setelah itu ya, nah ini kita boleh jadi mengalihkan bentuk akar seperti ini. Ini adalah 1/, ya, M 5/4 dipangkatkan 2. Nah, jadi pangkat itu, pangkat akar dipenyebut. Nah, ini 2. Nah, sekarang hati-hati. Jadi ini menjadi 1/. Kalau ini dikalikan, maka menjadi apa? Menjadi M pangkat 10/4. Hati-hati. Mengalihkan begini jangan 5 kali 2, 10, 2 kali 4, 8, tidak. Jadi yang dikalikan pembilangannya saja. Nah, setelah itu ini apa? Bilangan campuran, pecahan campuran. Berarti ini adalah 5/2 ya. Jadi ini 5/2. Jadi M 5/2 yaitu M, nah ini 2,5 pangkatnya. Jadi dari sini dikalikan 5-nya ini, karena ini bisa disederhanakan menjadi 5/2.
dijadikan pecahan campuran. Sudah selesai, kembali kepada bentuk akar 1/. Nah, 2 berarti di luar. M-nya pangkat 2. Nah, 2-nya ini adalah akar pangkat 2 tidak ditulis, M-nya pangkat 1. Seperti ini. Jadi hati-hati, memang ini jadi perlu banyak pemahaman yang mendukung. Kalau sudah mengerjakan soal itu seperti itu. Jadi ini negatif, jadikan positif dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya di sini boleh langsung 2 kali 5. Cuma kamu kadang-kadang bertanya, loh, kok sing dipengno nek 5 tok. Nah, ini makanya kamu harus tahu. Kalau ada pemangkatan seperti ini, maka boleh kamu langsung 2-nya kali 5 tapi akarnya tidak dikalikan. Nah, ini yang sulit kan mengingat itu. Kadang-kadang semua dikalikan menjadi 8. Nah, itu. Ya, ketemunya nanti di sini. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadikan pangkat pecahan, pecahannya campuran, bulatnya di luar, yang pecahan pangkatnya di dalam. Terakhir nomor 8. X pangkat 1/6 ditambah 2 akar X ditambah 4 akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Hasilnya berapa? Oke. Jadi soal nomor 8, ini ada kali, ada jumlah. Ya, ada kali, ada jumlah. Nah, maka yang dikerjakan itu kali ini dulu. Ya, kita kerjakan dulu apa adanya. Nanti hasilnya bagaimana kita lihat. Nah, kita tahu mengalikan. Nah, mengalikan itu adalah menambah pangkat ya. Jadi kita kalikan. Ini adalah, nah ini berarti X pangkat, akarnya pangkat 6, X-nya pangkat 1 ya. Nah ini 2 kali 2. Nah ini harus pangkat 6. Nah ini kan 2. Nah ini pangkat 6. Ini kan dikali 3. Nah ini kan 1. Berarti ini juga dikali 3. Loh ini yang penting. Jadi kita sekarang mengalihkan di sini. Jadi di sini 1/6 berarti ini 6, ini 1. Nah ini akar X. Nah akar itu 2. Nah, harus menjadi 6. Ini jadikan 6 dikali 3. Ini kali 3. Sementara ini menunggu saja. Jadi 4 akar pangkat 3 X. Ya kita tidak tahu bagaimana nanti akhirnya. Ini sudah boleh dikerjakan. Berarti ini yang di luar ada bilangan 1 kali 2 tetap 2. Akarnya pangkat 6. Sudah boleh dikalikan X kali X. X pangkat 1 ini berarti X pangkat 4. Ya. Nah di sini ditambah 4 akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Nah ternyata ini 3, ini 2. Ini mau dijadikan kemana? Jadikan 6 boleh. Kalau jadikan 6 maka dia menjadi 2 akar pangkat 6, X-nya pangkat 4 ditambah 4 akar pangkat 6. Nah ini menjadi 6. 6, 6. Nah 3 ini jadi dikali 2, ini dikali 2 berarti 4. Oh gitu. Jadi kita lihat perkembangan. Nanti kita berubah sesuai dengan kebutuhan. Seperti setelah kita kerjakan, kita punya akar pangkat 6, ini 3, nah 6 dan 3 kita jadikan 6. Ya, kita lanjutkan ke sini. Nah, berarti kan sudah sama ini. Penjumlahan itu sama, akarnya sama, bilangannya sama. Berarti ini 2 tambah ini. Berarti 6. Akar pangkat 6 dari X pangkat 4. Nah seperti ini. Jadi 6 X pangkat akar pangkat 6 dari X pangkat 4. Ini sudah selesai. Tapi karena ini adalah bilangan yang bisa diringkas, maka dia menjadi 3 dan ini 2. Nah memang itulah kondisi objektif yang selalu berubah sesuai dengan pemahaman. Ya kadang yang mengerjakan di sini karena dia lupa ini
masih bisa. Nah, seperti itu. Jadi semua pengetahuan dasar itu mendukung kepada penyelesaian soal ini sehingga hasil kamu itu sangat bagus.